Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita bisa kembali berkumpul di Masjid Istiqomah, masjid yang sama-sama kita cintai dalam rangka thalabul ilm. Salat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kepada para sahabatnya dan juga kepada seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga yaumil qiyamah. Baik, untuk kesempatan malam hari ini waktunya kajian ya, kajian tahsin. Jadi semua kelas gabung. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang buat peserta baru ya, ada beberapa yang baru gabung. Semoga mendapatkan manfaat dari kegiatan yang kita selenggarakan bersama-sama ini insyaallah. Berikutnya sebelum kita masuk materi, sedikit saya mau membahas tentang karakteristik yang kuat di dalam ajaran Islam. Itu ada dua di antara banyak karakteristik itu, yaitu berbagi dan peduli. Berbagi dan peduli. Jadi ajaran Islam itu identik dengan berbagi dan peduli. Berbagi itu bahkan bukan hanya pada kondisi kita memiliki banyak harta. Jadi cenderungnya kalau definisi berbagi itu, orang yang keluar di pikirannya itu dia mesti memiliki banyak harta atau uang. Hakikatnya memang secara zahir itu menjadi lumrah ya, berbagi. Kalau kita punya harta banyak, kita punya uang banyak, kita bagi. Dalam Islam itu kan ajarannya berkaitan dengan itu sangat banyak ya, berkaitan dengan zakat, infak, sedekah dan seterusnya. Jadi kita diajarkan untuk senantiasa berbagi kepada orang lain, wabil khusus kepada mereka yang membutuhkan. Dan juga peduli, kita diajarkan untuk sensitif terhadap lingkungan, melihat bagaimana keadaan di sekitar kita. Dan itulah yang diaplikasikan, yang dicontohkan oleh Nabi kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memulai dakwah itu memulai dari lingkaran terdekatnya. Jadi kita bisa lihat keponakan beliau, paman beliau, meskipun ada yang menerima dakwanya, ada juga yang tidak menerima. Istri beliau ya, yang paling dekat ya, yang paling pertama mendampingi beliau saat beliau mendapatkan wahyu, Khadijah Al-Kubra. Beliau itu menjadi orang yang didakwahi Rasul di saat awal. Jadi kepedulian itu juga kita mesti bangun juga, wabil khusus dalam perkara ilmu. Kaitannya dengan hadis yang sering saya sampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Itu lagi hadisnya. Jadi berbagi, ketika kita mungkin nggak punya harta, nggak punya uang banyak ya, tetap sedekah itu menjadi hal yang harus kita lazimi. Kita juga mesti membiasakan diri berbagi tentang ilmu, meskipun ilmu yang kita miliki mungkin terbatas pada lingkaran terdekat kita. Kita punya istri, kita punya anak. Kalau misalkan di situ sudah mumpuni, nanti bisa naik sedikit levelnya. Peduli juga sama, kita nggak mungkin membiarkan ketika kita menjadi orang yang soleh, tapi kita soleh sendirian. Ya. Jadi orang beriman itu nggak akan tenang hatinya ketika dia itu soleh sendirian. Rasa pedulinya pasti akan tumbuh. Dan itu semoga menjadi karakter yang kita bisa pahami bersama dan kita yakini bersama dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita lewat ruang terdekat. Nah ini nanti saya mau ngasih tugas nanti, tapi ntar di akhir aja. Baik, kita masuk kepada pembahasan. Saya sedikit menyinggung tentang
hal-hal yang menjadi kendala bagi bapak-bapak atau kita semua di dalam tilawah Quran. Jadi kemarin kita sudah bahas secara global. Itu kemarin ada 4 poin. Ya, saya bacakan secara singkat saja. Jadi pengucapan vokal yang tidak tuntas. A, I, U, ba, A, I, U, E, O. Itu seringkali mengucapkannya nggak selesai, atau A itu jadi E, tidak A. Kemudian kekeliruan panjang pendek ini seringkali terjadi ya. Panjang pendek ketukar, yang pendek dibaca panjang, yang panjang dibaca pendek. Kemudian yang menjadi tantangan berat bagi seorang yang dia kembali memasuki dunia belajar itu adalah menerima ketika dirinya salah. Ya, jadi ketika kita ikut program disalahkan oleh gurunya, aduh saya salah mulu gitu, dalam hati aduh salah mulu gitu, dikit-dikit salah mulu Ustaz, dikit-dikit salah mulu. Ya itu memang harus siapkan mental kita untuk menghadapi hal tersebut. Bahkan bukan hanya dalam dunia pendidikan, dalam hal-hal lain di luar itu semua, kalau kita memang pada kondisi salah dan kita diingatkan, kita harus terima. Tapi memang nanti balik juga kepada kondisi kita yang mengingatkan orang yang salah. Seringkali orang itu tidak menerima kita ketika ditegur bukan karena kontennya, tetapi caranya. Cara kita ngingatin atau cara kita meluruskan orang itu seringkali nggak tepat. Nah, itu mesti difikirkan. Ada istilah tuh namanya fiqhud dakwah. Jadi fikih dalam berdakwah, cara dalam berdakwah itu juga mesti diperhatikan. Baik. Kemudian adaptasi, perubahan. Ketika kita mendapatkan satu pelajaran, misalkan kemarin dikasih tahu tempat huruf, keluar huruf itu satu huruf keluarnya di sini. Maka ketika kita tilawah Quran, otomatis respon kita itu harus teliti. Sebagaimana yang kita pelajari, kita mesti praktekkan. Kita mesti terbiasa merubah dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang salah menjadi benar. Dan ini wabil khusus dalam perkara tilawah Quran. Dan saya yakin bapak-bapak sekalian yang mulai mengikuti program ini, kita ada 3 pekan ya Pak ya, mungkin sedang merasakan agak terhambatnya tilawah karena banyak mulai merasakan salah, akhirnya ngulang-ngulang. Dan itu sebenarnya adalah sebuah proses yang baik. Kita masuk kepada pembahasan malam hari ini. Ini materinya sudah saya berikan di kelas saya, tetapi juga saya ulang agar teman-teman semuanya bisa mendapatkan materi yang sama. Jadi pengulangan ya, pengulangan. Sebelumnya saya pernah sampaikan huruf-huruf itu masing-masing ada tempat keluarnya. Sebagaimana definisi ilmu tajwid yang kemarin sudah kita bahas. Jadi kalau secara bahasa, tajwid itu artinya membaguskan. Tetapi secara istilah, mengeluarkan setiap huruf dari makhraj, dari tempat keluarnya, ya. Ada yang dari ujung lidah, ada yang dari tengah lidah, ada yang dari samping, ada yang dari tenggorokan. Jadi mengeluarkan setiap huruf dan dengan memberikan hak dan mustahak. Jadi huruf itu memiliki hak dan mustahak. Haknya dia mesti dikeluarkan dari sini. Dia harus seperti ini bunyinya. Kemudian ada mustahak. Mustahak itu sifat-sifat tertentu yang keluar dalam kondisi tertentu. Itu ada pembahasannya tersendiri. Baik, masuk kepada bab tempat keluar huruf. Tempat keluar huruf itu kelas saya jangan ada yang jawab. Yang lain ya. Ada yang tahu Pak tempat keluar huruf ada berapa? Ayo. Yang pernah belajar di tempat lain silakan. Mas Ardi. Ada berapa tempat keluar huruf? Ada? Berapa? 5 ya. Sedikit dulu Al-Quran begini ya Pak, nggak ada titik, bukan nggak ada harokat lagi, jadi nggak ada titik. Boro-boro rambut, bukan botak lagi. Nggak ada titiknya dulu.
Tapi ini saya titikin, Pak. Jadi tempat keluar huruf itu ada 5. Yang pertama, rongga mulut. Yang kedua, tenggorokan. Yang ketiga, lidah. Yang keempat, 2 bibir. Yang kelima, rongga hidung. Jadi huruf-huruf itu ternyata ada tempat keluarnya masing-masing, makanya dia berbunyinya khusus. Dan kalau salah mengucapkan, bisa kemungkinan besar dia salah menempatkan posisinya. Seperti huruf yang keluar dari rongga, ini ada 3, alif, waw, ya, atau bisa disebut dengan huruf mat, ya. Alif, waw, ya, huruf-huruf yang dia keluarnya itu memerlukan rongga untuk mengucapkannya. Selanjutnya tenggorokan. Tenggorokan ini dibagi 3, tengah, bawah, atas, ya, atas, tengah, bawah. Untuk yang atas ini ada 2 huruf, kho dan go. Yang tengah ini ha dan a. Yang bawah ini hamzah dan ha, yang besar, ya. Lidah ini ada 18 huruf. 2 bibir ini ada 3 huruf. Nah, kalau yang di rongga hidung ini lebih kepada mustahak atau sifat yang sewaktu-waktu keluar. Kita bahas pelan-pelan saja, karena jujur untuk pelajaran tajwid itu kekuatannya adalah pada mengulang. Nggak cukup hanya sekedar dibahas sekali tanpa diulang. Itu kunci dari pelajaran tajwid. Sama juga dengan kita tilawah, ya. Yang pertama rongga mulut, ya. Jadi 3 huruf yang keluar dari rongga. Tentunya semua huruf itu membutuhkan rongga. Nggak mungkin ada huruf yang tidak menggunakan rongga. Tetapi dominan 3 huruf ini keluar dari rongga. Ada 1 huruf yang memiliki tempat keluar yang berbeda, nggak cuma 1. Nanti ada di situ. Yang pertama untuk a, kemudian wa, dan ketiga ya. Untuk yang tenggorokan, kalau untuk a, wa, dan ya saya pikir nggak terlalu sulit, ya. Pada posisi dia hidup, nanti pada posisi dia mati dia menjadi mat atau menjadikan huruf sebelumnya panjang, ya. Jadi kan kita sudah paham, ya, disebutkan huruf mat kenapa? Kalau fathah ketemu alif jadi panjang, kalau kasroh ketemu ya jadi panjang, kalau dhammah ketemu wawu jadi panjang, maka dia disebut dengan huruf-huruf mat. Berikutnya huruf tenggorokan. Nah, ini kita akan lebih spesifik. Pernah dengar imam membaca bukan ghairil tapi khairil, ya. Harusnya kan ghairil maghdubi alaihim, tapi dia membacanya khairil, ya. Artinya udah jauh itu. Ghairil selain, khairil khair, baik. Ternyata terjadi kesalahan. Faktor yang menjadikan hal tersebut bisa tertukar. Oh iya, di sini kuncinya. Ternyata tempat keluarnya antara kho dan gho ada di bagian tenggorokan yang atas, ya Pak, ya. Kalau kho, saya berikan padanan yang gampang, ya. Kalau kho itu KH, ya. Kalau gho GH, ya. Cuman enggak ansih kok go, enggak. Dia ada sifat-sifat tertentu menjadikan bunyinya sempurna.
Kho itu lebih agak basah, kasar. Kayak orang, mohon maaf, buang dahak. Atau biasanya yang jago nyebutin huruf kho ini yang tidurnya ngorok. Ya, saya yang ngorok. Kho, coba Pak. Kho, khi, khu, bah. Ya, bah. Ada sifat tambahan. Kenapa kho seperti bunyi, ada seperti rongga itu? Karena huruf kho itu lidahnya terangkat, isti'la. Jadi kho lidahnya terangkat. Ya, kho. Kalau gho lebih lembut. Gho, ikuti. Gho, ghi, hu, bang. Ya. Jadi mesti beda ya. Santri Akademi Istiqomah. Jangan tertukar antara khairil dengan ghairil. Ya, ini kan nanti calon-calon imam ya. Minimal imam yang di rumah. Kalau udah punya. Kha dan gha. Karena ingat, di antara tujuan mempelajari tajwid, ilmu tahsin ya, mempelajari tajwid adalah terhindar dari kesalahan, dua kesalahan. Ya. Lahnun khofi dan lahnun jali, kesalahan yang tipis dan yang tebal, kesalahan yang merubah makna dan kesalahan yang tidak merubah makna. Kesalahan yang merubah makna bahkan bisa menjadi haram, dosa ya kalau disengaja. Kalau nggak sengaja ya karena nggak tahu gitu. Ini dia kasusnya, khairil jadi ghairil. Selanjutnya, nah di sini nih termasuk di kelas saya ya, ada yang susah menyebutkan satu huruf ya, masih perjuangan ya Pak Odih ya, antara huruf yang tengah itu hak tipis Pak, hak. Kalau kita dulu di Indonesia hak kecil ya, hak kecil sama hak gede, padahal di Indonesia sama aja HH juga. Hak, ikuti Pak, ha ya, dia ditekan sampai tengah tenggorokan ya. Hi, hu, bah, ya, jangan bah, ya. Jadi nggak ada getaran di tenggorokan atas, bah, ya. Kalau di anak-anak muda saya bilangnya biasanya haknya hak lebay Pak, hai dia, hak tipis, hak lebay Pak, ya kan, hai. Yang A, ini yang A, ini sering tertukar sama tetangganya nih. Ya, yang suka ketukar. Coba, ain itu saya dulu ngiranya ada di hidung Pak, waktu dulu ya, waktu masih kecil. Ternyata ain itu bukan di hidung. Kan kita suka ngeledek orang Arab kalau ngomong ya, dibindeng-bindengin ya. Salah, ain itu ternyata ada di tenggorokan. Iya, ikuti. A, ai, au, ba. Ya. Ciri nyebutin ain bener itu dia bisa nyebutin ain dengan hidung ditutup. Pak, tahan hidungnya Pak. A, e, o, ba. Berasa nggak ada getaran di hidung? Masih salah kalau berasa. Ya, jadi nyebutin ain di hidung ini nggak ada getaran. Saya getarannya nggak di hidung Ustaz, getarannya di hati. Bahaya itu. Aduh, Ustaznya bucin nih. Ya, antara H dan A. Saya jelaskan dulu ya. Jadi penyempurnaan penyebutan itu nanti ada di kelas masing-masing. Makanya nanti tuntut Ustaznya kalau saya nggak bisa Ustaz. Termasuk saya. Ya, berikutnya yang bawah. Ini A ya, A dan H. H-nya ini kalau dibilang H besar, enggak, ini H kita. Kalau kita ngomong hari, heru, hore, ini pakainya H ini. Sebenarnya kita perlu melatih yang ini, yang H. Kayaknya jarang sekali kita ketemu orang ngomong H-nya itu hari-harinya tipis ya. Misalnya, hai gitu kan, hore gitu kan, atau H yang lain gitu. Kalau kita ngomong H ya, H yang keseharian kita, setahu saya dengan banyak ngobrol sama banyak orang, H
Ha yang sering kita ucapin itu ha yang ini. Ha. Ya, coba dirasakan Pak sambil dipegang. Ha. Hi. Hu. Bah. Ya, dulu kan ada sekali lagi waktu saya kecil ya, anggapannya ha itu ha besar, ha dada. Ya. Getarannya di dada. Ha, tapi bukan. Itu huruf itu maksimal cuman ada di pangkal tenggorokan bagian bawah. Nggak ada huruf dada. Ya. Nah, yang butuh sedikit, bukan sedikit, mungkin buat sebagian orang banyak perjuangan adalah ini ya. Ini a dan ha ya. Kemudian a, coba a, i, u, ba. Sering terjadi kesalahan tatkala hamzah ini sukun. Ya, coba ya. Hamzah sukun jadinya ba, seperti ain, maka dia turun berhentinya itu dia kurang bawah sedikit. Ba. Coba kita menyebutkan huruf hijaiyah bareng-bareng sampai ja. 1, 2, 3. Ja ya. Ya. Coba a, ba, ta, fa, ja. Ya. Kalau ditahan, maka dia seperti pengucapan huruf tapi stop gitu. A. Coba ikuti. A, ba, ta, fa, ja. Ya. Maka dia seperti ya. Yu'minun. Masih ada yu'minun. Ya. A, I, U, ba. Ya. Jadi posisi dia itu seperti bak. Ya, kalau kita ngomong bak. Dibentak, tapi jangan keras-keras nanti kaget. Ba. Ustadznya jantungan. Jangan. Ini kasus ya, kasus ha dengan ha kesulitan, a dengan a, kho dengan gho. Ini kasus yang banyak kita temui saat tilawah. Kita nggak akan pernah tahu kalau kita nggak pernah storing bacaan kita kepada seorang guru. Baik, untuk yang lidah saya lewat karena dia 18. Kita masuk ke yang dua bibir dulu. Dua bibir ini adalah huruf yang dia keluar dari gerakan dua bibir, baik nempel ataupun enggak. Saya dulu nggak ngerti, ternyata pas dijabarkan, oh iya, huruf ba ya, ba itu keluar dari bibir atas dan bibir bawah yang bertemu, bersentuhan, nempel. Ba, bi, bu, bab. Ya, kenapa ada eb? Karena sifatnya kol. Itulah yang dimaksud dengan mustahak kok. Mustahak, sifat yang sewaktu-waktu keluar dalam kondisi tertentu. Kalau kita ngomong mau kemana, mau ke masjid. Tapi kalau di dalam bahasa membaca Quran, yang benar adalah masjid. Tapi jangan dibawa dalam keseharian. Mana mas, mau ke masjid? Ya, kayak gitu. Selanjutnya ma seperti ba, yang juga dia keluar dari pertemuan dua bibir atas dan bawah. Ma, mi, mu, bam. Ya. Bedanya dengan wa, kalau mim dan ba nempel, kalau wa tidak nempel, dia hanya digerakkan. Jadi kalau menyebutkan huruf wa, wau, mohon bibirnya digoyang, Pak. Jangan pelit gitu kan. Wa. Jangan. Wa, wi, wu, bau. Disinilah
yang menjadikan kita paham kenapa ketika mim mati ketemu ba. Apa nama hukumnya? Iklab. Idgham. Ikhfa syafawi ya. Kenapa mim sama ba, mim mati ketemu ba terus kok jadinya digunnah ya? Karena ternyata nggak mungkin dia di stop terus nyebutin ba, soalnya dia berada dalam posisi yang sama ya kan. Untuk babnya nanti ada khusus. Baik, rongga hidung. Rongga hidung ini huruf-huruf yang dia dengung ya, huruf-huruf yang dengung, yang gunnah, maka dia baru boleh menggunakan rongga hidung. Ada 5 ya, ada 5. Oh enggak, ada 7, mohon maaf. Yang pertama gunnah musyaddadah ya. Yang pertama gunnah musyaddadah itu apa? Nun dan mim yang bertasydid ya. Yang paling gampang contohnya di surat An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Saya kasih ekspresi biar kelihatan Pak. Kalau ngimamin nggak begitu ya. Yang kedua idgham bi gunnah, nun mati atau tanwin ketemu waw dan ya. Ya. Kemudian juga lafaz idgham mutajanisain. Ini saya catat nanti yang biar dicatat ya. Idgham bi gunnah. Yang ketiga idgham mutajanisain. Ada lafaz irkab ma'ana. Irkab ma'ana ya, tulisannya kayak gini. Irkab ma'ana. Ini ba. Ba-nya nggak dibaca tapi dia digunakan. Namanya idgham mutajanisain. Irkam ma'ana. Jadi nggak irkab. Irkam ma'ana. Kenapa? Karena diantara penyebabnya tempat keluarnya sama, 2 bibir. Selanjutnya idgham mislain. Apa idgham mislain Pak? Idgham mislain apa? Mim mati ketemu mim. Nah, idgham mislain. Semisal dia, sejenis. Kemudian iklab ya. Iklab. Kemudian ikhfa. Haki sama syafawi. Syafawi. Ikhfa itu ada 2, yang hakiki, yang halki, dan yang syafawi. Baik, coba bapak-bapak kita tadi merasakan untuk yang khayshum, yang huruf hidung, kita rasakan sambil kita baca surat An-Nas bareng-bareng ya Pak ya. Dari ta'awudz 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min
syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Berasa nggak Pak? Mulai bisa merasakan. Ada huruf-huruf mim dan nun mati juga di sini nggak disebutkan. Ketika menyebutkan huruf mim ya atau nun, maka otomatis dia ada tekanan juga ke rongga hidung. Jadi kesimpulannya nun dan mim akan selalu memberikan pengaruh pada rongga hidung. Berapa ini? Oh, 3 menit lagi. Ada pertanyaan Bapak sekalian? Untuk ucapan huruf waw manyun aja. Wow. Manyun. Wow. Iya, wa, wi. Karena dia gerakan 2 bibir. Wa. Tapi terukur ya Pak. Jangan over gitu. Biasa aja gitu. Wa. Seperti kan nyebutin we aja we. Wawan ya kan, wiwi, wowo. Adzan isya ya. Terus kalau dalam keadaan kita sakit, tenggorokan atau gimana tuh ada halnya? Oh, kalau lagi sakit, itu udah rukhsah ya. Kalau nggak bisa sempurna berarti pengucapannya, masuknya rukhsah, keringanan. Karena kan nggak bisa dipaksakan kan kondisi kita. Fattakullah mastata'tum. Kondisi kita nggak sanggup, berarti nggak bisa sempurna, tapi bukan disengaja. Ya. Kondisinya tidak sempurna mengucapkan karena sakit, atau belum bisa ya, nggak bisa nih gitu kan. Itu menjadi rukhsah. Kita dengar adzan dulu ya. Jadi sementara kita cukupkan dulu. Yang belum kita bahas itu huruf lidah, karena nanti dia terbagi-bagi juga. Ada lidah yang dari depan, tengah, dan bagian pangkal. Intinya di dalam pembahasan ilmu tajwid ini sebenarnya ini masih sangat awalan ya, masih sangat dasar. Saya nggak tahu, mungkin rekan-rekan sekalian yang di sini pernah mengikuti program di tempat lain, tetapi yang kita bahas ini masih sangat dasar, masih sangat awal, masih permulaan. Jadi bersabar karena memang menuju proses sampai betul-betul memahami ya. Wabil khusus nanti kalau bisa menguasai itu alhamdulillah. Karena saya sendiri kalau menguasai satu buku ini juga berat, mesti ngulang, mesti buka lagi. Dan itu kalau misalkan di antara kita ada yang sampai menguasai kaidah tajwid secara utuh, itu luar biasa. Dan di antara faktor yang dominan menjadikan kita bacaan Qur'annya baik itu adalah dengan seberapa seringnya kita baca Quran. Seberapa seringnya kita tilawah Quran. Jujur, untuk bisa tilawah Quran 1 hari 1 juz itu nggak mudah. Jangankan 1 hari 1 juz, mendawamkan tilawah setiap hari itu bukan menjadi hal yang mudah. Ya. Apalagi sampai 1 hari 1 juz. Tetapi melazimi itu adalah sebuah hal yang harus kita jadikan target. Bagaimana nanti bacaan Quran kita itu lancarnya sebagaimana kita ngobrol, ya kan? Kita masih merasakan, mungkin sebagian kita, mayoritas merasakan beratnya ketika kita membaca Quran. Itu terlihat dengan terbata-batanya kita, ngatur nafas dulu, ya kan? Sedikit dari hamba Allah yang Allah kasih karunia, dia membaca Quran dengan santai, dengan ringan, dengan merdu bahkan ya. Dengan benar lah intinya. Jadi pengucapannya itu lugas, lancar. Kesimpulan itu semua sebenarnya seberapa sering kita baca Quran. Ya, kemarin saya ngobrol di kelas saya, mungkin teman-teman yang dari daerah dulu waktu baru ke Jakarta ngomong bahasa Jakarta kaku ya. Tapi karena sering ngobrol, jadinya ya biasa aja kayak ngomong bahasa daerahnya sendiri. Nah itu tadi kita bagaimana kita membaca Quran itu sebagaimana kita sedang ngobrol. Ya. Jadi tidak terbata-bata, tetapi kesimpulannya mau terbata-bata ataupun tidak, semuanya berpahala insya Allah berpahala. Jadi nggak usah putus asa. Mulai belajarnya mungkin ada yang sudah terlanjur dewasa, maka dia banyak memiliki tantangan.
Tantangan buat orang yang bacanya terbata-bata adalah ketika dia kesulitan membaca. Terbata-bata itu menjadi tantangan, tapi di dalamnya ada nilai pahala yang besar. Dan tantangan bagi orang yang baca Qur'annya sudah lancar adalah bagaimana dia maksimal membaca Qur'an. Karena godaannya itu karena dia sudah lancar, dia nggak terlalu terobsesi gitu. Ya satu juz dia bisa setengah jam, bahkan ada yang sampai 20 menit. Bapak-bapak yang bacanya terbata itu saya yakin bisa 1 jam 1 juz, bahkan ada yang lebih ya Pak ya. Seberapa besar tantangannya, maka seperti itulah insya Allah seberapa besar ganjaran pahalanya. Itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.